Persib Bandung atau Persebaya Surabaya? Siapa yang akhirnya berdiri sebagai penguasa Piala Presiden 2026? Setelah pertarungan lebih dari 120 menit yang menguras tenaga dan emosi, hanya satu tim yang mampu tersenyum di akhir pertandingan. Bukan lewat kemenangan mudah, melainkan melalui drama yang membuat ribuan pasang mata nyaris tak berkedip. Final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta sejak awal memang diprediksi berlangsung panas. Di satu sisi ada Persib Bandung yang datang dengan modal performa impresif sepanjang turnamen. Di sisi lain, Persebaya Surabaya membawa ambisi besar untuk menghapus kenangan pahit saat gagal menjadi juara pada final tahun 2019. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung memperlihatkan intensitas tinggi. Tidak ada yang memilih bermain aman. Persib mencoba menguasai bola melalui aliran umpan-umpan pendek. Sementara, Persebaya tampil lebih agresif dengan serangan cepat dari kedua sisi lapangan. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil lebih dulu untuk Bajul Ijo. Menit ke-20 menjadi momen yang mengubah jalannya pertandingan. Rashmad Irianto mengirimkan umpan silang yang mengarah tepat ke kotak penalti. Ramadan Sananta berhasil menyambarnya dengan penyelesaian sempurna yang membuat Teja Paku. Alam tak mampu berbuat banyak. Stadion pun bergemuruh. Persebaya unggul 1-0 dan para pendukungnya mulai bermimpi melihat tim kesayangan mengangkat trofi. Namun, keunggulan itu ternyata hanya bertahan beberapa menit. Persib menunjukkan mental juara yang selama ini menjadi kekuatan mereka. Baru 4 menit berselang, tepat pada menit ke-24, Patricio Matricardi melepaskan tendangan keras yang gagal. Dihentikan Reza Arya. Skor berubah menjadi 1-1, semua kembali dari awal. Gol balasan tersebut membuat tempo pertandingan semakin meningkat. Kedua tim saling bergantian melancarkan serangan. Setiap kesalahan kecil langsung dimanfaatkan untuk menciptakan peluang. Meski begitu, hingga turun minum tidak ada lagi gol yang tercipta. Memasuki babak kedua, pertandingan berubah menjadi adu ketahanan fisik dan mental. Persebaya terus mencoba menekan pertahanan Persib. Sebaliknya, Maung Bandung beberapa kali mengancam lewat serangan balik yang cepat. Kedua penjaga gawang juga tampil gemilang dengan menggagalkan peluang-peluang berbahaya. Waktu normal akhirnya habis tanpa tambahan gol. Skor 1-1 memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Disinilah drama yang sesungguhnya baru akan dimulai. Babak tambahan waktu menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim. Setelah bermain dengan tempo tinggi selama 90 menit, tenaga para pemain mulai terkuras. Kram mulai terlihat di beberapa pemain. Sementara pelatih kedua tim terus memutar otak dengan melakukan pergantian untuk menjaga intensitas permainan. Meski kelelahan, baik Persib maupun Persebaya sama-sama tidak ingin mengambil risiko terlalu besar. Mereka sadar, satu kesalahan kecil saja bisa mengubur mimpi menjadi juara. Akibatnya, pertandingan berubah menjadi pertarungan taktik. Bola lebih banyak berkutat di lini tengah. Sedangkan peluang bersih mulai jarang tercipta. Namun, memasuki babak tambahan waktu kedua, tensi pertandingan justru semakin memanas. Benturan keras antar pemain tak lagi bisa dihindari. Wasit beberapa kali harus menghentikan pertandingan karena duel-duel yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Puncaknya terjadi pada menit ke-120. Mariano Peralta yang berusaha menghentikan serangan Persebaya melakukan tackle keras kepada Francisco Rivera. Wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu merah. Persib pun harus menyelesaikan sisa pertandingan hanya dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan Persebaya. Bajul Ijo meningkatkan tekanan demi mencari gol kemenangan sebelum laga ditentukan lewat adu penalti. Beberapa kali lini pertahanan, Persib dipaksa bekerja ekstra keras untuk menghalau gelombang serangan. Meski terus ditekan, Persib menunjukkan semangat pantang menyerah. Barisan belakang mereka tetap disiplin menjaga area pertahanan. Fitrah Maulana yang sengaja dimasukkan menjelang berakhirnya. Babak tambahan waktu juga memberikan rasa tenang di bawah mistar gawang. Hingga peluit panjang dibunyikan. Papan skor tetap menunjukkan angka 1-1, juara.
Piala Presiden 2026 akhirnya harus ditentukan lewat babak yang paling menegangkan dalam sepak bola, yakni adu tendangan penalti. Satu persatu algojo dari kedua tim maju ke titik putih. Ketegangan terasa di seluruh stadion. Setiap tendangan bisa menentukan nasib sebuah klub yang telah berjuang sejak fase grup. Persib dan Persebaya sama-sama tampil tenang pada awal adu penalti. Para eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, perlahan tekanan mulai memengaruhi konsentrasi para pemain. Di saat itulah sosok Reza Arya muncul sebagai pembeda. Kiper Persebaya tampil luar biasa dengan membaca arah bola secara sempurna. Ia berhasil menggagalkan tendangan William Barros, membuat peluang Persebaya semakin terbuka. Belum berhenti di situ, Reza kembali menunjukkan kualitasnya. Kali ini ia sukses menepis tendangan Hamra Hehanusa. Dua penyelamatan itu menjadi titik balik yang mengubah arah pertandingan. Persib sebenarnya masih memiliki harapan. Fitrah Maulana sempat membalas dengan menggagalkan tendangan Yuran Fernandes. Sayangnya, penyelamatan tersebut tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Ketika penendang terakhir Persebaya sukses menjalankan tugasnya, seluruh pemain bajul ijo langsung berhamburan ke lapangan. Skor adu penalti berakhir 6-5. Setelah penantian panjang selama bertahun-tahun, Persebaya Surabaya akhirnya resmi menjadi juara Piala Presiden untuk pertama kalinya dalam sejarah. Trofi yang selama ini selalu terasa begitu dekat akhirnya benar-benar berhasil mereka genggam. Lebih dari sekedar gelar pramusim. Kemenangan ini menjadi jawaban atas kegagalan menyakitkan di final tahun. Kini bulat jengkel Persebaya akhirnya berhasil menuntaskan dendam yang selama bertahun-tahun membekas di benak para pemain maupun bonek. Keberhasilan Persebaya mengangkat trofi tidak hanya menghadirkan pesta besar di stadion Kapten Iwayan Dipta kemenangan, itu juga memastikan bajul ijo membawa pulang hadiah utama senilai 8 miliar rupiah. Namun bagi para pemain dan ribuan bonek, nilai terbesar dari kemenangan tersebut jelas bukan sekadar hadiah uang. Yang mereka raih adalah sebuah pencapaian bersejarah yang selama ini terus dinantikan. Sejak Piala Presiden pertama kali digelar, Persebaya memang selalu menjadi salah satu tim dengan basis supporter terbesar. Akan tetapi, trofi juara seolah selalu menjauh. Beberapa kali tampil menjanjikan. Mereka tetap gagal mengakhiri turnamen sebagai kampiun. Karena itulah, keberhasilan pada edisi PDTNIT 2026 terasa jauh lebih emosional dibanding sekadar memenangkan sebuah turnamen pramusim. Kesuksesan Persebaya pun semakin lengkap ketika panitia mengumumkan penghargaan individu. Nama pertama yang dipanggil adalah Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko itu resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2026. Penghargaan tersebut bukan datang tanpa alasan. Sepanjang turnamen, Rivera menjadi otak permainan Persebaya. Hampir setiap serangan berbahaya lahir dari visi bermain, umpan matang, dan ketenangannya dalam mengatur ritme pertandingan. Sebagai kapten, ia juga mampu menjaga semangat rekan-rekannya di momen-momen sulit, termasuk saat menghadapi tekanan besar di partai final. Meski tidak mencetak gol penentu di laga puncak, kontribusi Rivera terlihat hampir di setiap pertandingan. Ia menjadi pemain yang mampu menghubungkan lini belakang dengan lini depan, sekaligus menjadi sosok yang selalu hadir ketika tim membutuhkan ketenangan. Tak heran jika penghargaan pemain terbaik akhirnya jatuh ke tangannya. Dominasi Persebaya ternyata tidak berhenti sampai di situ. Penghargaan supporter terbaik juga diberikan kepada bonek. Sepanjang turnamen, dukungan mereka menjadi salah satu sorotan utama. Kreativitas koreografi, nyanyian tanpa henti, hingga dukungan yang tetap positif membuat atmosfer pertandingan terasa jauh lebih hidup. Bagi banyak orang, penghargaan ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya tentang 11 pemain di atas lapangan. Di balik setiap kemenangan, selalu ada ribuan supporter yang setia mendukung dari tribun, baik ketika tim sedang berjaya maupun saat mengalami kegagalan. Meski demikian, tidak semua penghargaan jatuh ke tangan Persebaya. Gelar pencetak gol terbanyak menjadi milik striker Arema FC, Gustavo Henrique. Walaupun Singoedan harus puas finish di posisi keempat, Gustavo tetap tampil tajam dengan koleksi 4 gol sepanjang turnamen.
Ketajamannya membuat ia layak membawa pulang penghargaan top skor. Sementara itu, penghargaan pemain muda terbaik diberikan kepada Arliansyah Abdul Manan dari Persija Jakarta. Winger berusia 20 tahun tersebut tampil mengejutkan sepanjang kompetisi. Dengan keberanian menusuk dari sisi sayap, kecepatan, serta torehan 3 gol, Arliansyah membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia memiliki banyak talenta menjanjikan. Persija sendiri menutup turnamen dengan catatan positif. Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, Macan Kemayoran berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1. Hasil tersebut menjadi hiburan setelah gagal melangkah ke partai final. Pada akhirnya, Piala Presiden 2026 tidak hanya melahirkan seorang juara baru. Turnamen ini juga memperlihatkan lahirnya bintang-bintang baru, persaingan yang semakin ketat, dan kualitas kompetisi pramusim yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Keberhasilan Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 ternyata bukan hanya mengakhiri penantian panjang mereka. Kemenangan ini juga mengubah peta sejarah turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia. Untuk pertama kalinya, nama Persebaya resmi masuk ke daftar klub yang pernah mengangkat trofi Piala Presiden. Jika menengok ke belakang, perjalanan turnamen ini memang penuh cerita. Edisi perdana pada 2015 dimenangkan Persib Bandung. Setelah itu, Arema FC mulai membangun dominasinya dengan meraih gelar pada 2017, 2019, 2022, dan 2024. Persija Jakarta sempat memutus dominasi tersebut dengan menjadi juara pada 2018. Lalu sebuah kejutan besar terjadi pada 2025. Port FC dari Thailand berhasil keluar sebagai juara dan menjadi klub luar negeri pertama yang mampu mengangkat trofi Piala Presiden. Keberhasilan itu membuktikan bahwa kualitas turnamen ini mulai mendapat perhatian dari klub-klub internasional. Kini, pada edisi 2026, giliran Persebaya Surabaya yang menorehkan sejarah. Bajul Ijo menjadi klub kelima yang berhasil menjuarai Piala Presiden sekaligus mengembalikan trofi ke tangan klub Indonesia setelah sempat dibawa pulang wakil Thailand setahun sebelumnya. Namun, bagi para pendukung Persebaya, gelar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Mereka tentu masih mengingat final Piala Presiden 2019. Saat itu, Persebaya harus mengakui keunggulan Arema FC dan kembali pulang tanpa trofi. Kekalahan tersebut menjadi salah satu luka terbesar yang terus membekas di hati bonek. 7 tahun kemudian, kesempatan itu akhirnya datang lagi. Berbeda dengan final sebelumnya, kali ini Persebaya menunjukkan mental juara. Mereka tidak panik ketika Persib mampu menyamakan kedudukan. Mereka juga tidak kehilangan fokus saat pertandingan harus berlanjut hingga babak tambahan waktu dan akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Di momen paling menegangkan itulah karakter sebuah tim benar-benar diuji. Reza Arya tampil sebagai pahlawan dengan 2 penyelamatan penting. Sementara para algojo, Persebaya mampu mengendalikan tekanan ribuan pasang mata yang tertuju kepada mereka. Kemenangan 6-5 pada adu penalti menjadi penutup yang sempurna bagi perjalanan Bajul Ijo di turnamen ini. Lebih dari sekadar trofi, keberhasilan ini bisa menjadi titik awal kebangkitan Persebaya menghadapi musim kompetisi yang sesungguhnya. Tim asuhan Bernardo Tavares memperlihatkan keseimbangan antara organisasi permainan, mental bertanding, dan kualitas individu. Modal itu tentu menjadi sinyal bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai penantang serius di musim baru. Di sisi lain, Persib Bandung juga pantas mendapat apresiasi. Meski gagal mempertahankan peluang meraih gelar, mereka mampu memberikan perlawanan luar biasa hingga pertandingan berlangsung lebih dari 120 menit. Bermain dengan 10 pemain pada babak tambahan waktu, Maung Bandung tetap menunjukkan semangat juang yang membuat final ini dikenang sebagai salah satu laga terbaik dalam sejarah Piala Presiden. Kini, Piala Presiden 2026 telah resmi berakhir. Persebaya Surabaya keluar sebagai juara baru. Francisco Rivera dinobatkan sebagai pemain terbaik. Gustavo Henrique menjadi top skor. Arliansyah Abdul Manan membawa pulang gelar pemain muda terbaik.
Dan bonek mendapatkan penghargaan sebagai supporter terbaik. Seluruh rangkaian itu menutup sebuah turnamen yang dipenuhi drama, kejutan, dan momen-momen yang akan lama dikenang oleh pencinta sepak bola Indonesia. Lantas, setelah melihat perjalanan Persebaya sepanjang turnamen hingga akhirnya menjadi juara, apakah menurut kalian Bajul Ijo benar-benar pantas menjadi kampiun Piala Presiden 2026? Atau justru Persib Bandung sebenarnya lebih layak jika pertandingan tidak berakhir lewat adu penalti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.